Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, teman-teman, titik balik sepertinya ini ruang titik baliknya, Zoom-nya masih perlu dibuka ya, karena tadi saya lihat banyak yang masih tertahan di waiting room. Biar teman-teman para jamaah bisa segera masuk juga pagi hari ini. Mangga minta tolong diatur. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, tanpa berlama-lama lagi, begitu kepada Ustaz Zulfikarullah waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Baik, atau nuhun Kang Nuga, izin bisa share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Nuga beserta segenap ayah bunda, abang kakak, bapak ibu, keluarga besar, titik balik yang insya Allah senantiasa Allah rahmati dan Allah sayangi. Bagaimana kabarnya bapak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah pagi ini 174 keluarga yang sudah bergabung di ruang Zoom pagi hari ini. Dan setiap kita menanyakan kabar sebetulnya kita sedang menyambungkan rasa vibrasi kesyukuran kita kepada Allah. Karena begitu Bapak Ibu menjawab, Alhamdulillah Ustadz, baik, sedang dilapangkan, dimudahkan, kan gitu ya. Insya Allah itu akan menular. Karena bersyukur itu menular. Sebagaimana bahagia. Begitupun ketika kita mengeluh, itu pun juga akan menular, sehingga ketika kita menderita, itu pun akan dirasakan hal yang tidak jauh berbeda. Maka ketika kita melafazkan Alhamdulillah, maka pembuktian Alhamdulillah itu apa Bapak Ibu? If we were truly of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul menjadi manusia Alhamdulillah, kita tidak akan menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi untuk mengeluh di dalam hidup. Untuk komplain di dalam hidup terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga yang kita lihat bukan semata-mata kesusahan, kesulitan, ataupun hal-hal yang tidak nyaman semata yang kita rasakan. Tapi kita akan mampu bergeser, melihat kebaikan nikmat apa lagi yang Allah masih berikan kepada kita sampai pagi hari ini. Tadi di atas ada Bunda Farida ya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah 80 tahun. Masya Allah ya. 80 tahun ini adalah usia di mana di antara usia yang menjadi tawanannya Allah di atas muka bumi ya. Dan ini harusnya membuat kita malu kalau ada orang-orang yang jauh lebih banyak umurnya daripada kita, lebih lanjut usianya daripada kita, tapi
masih tetap semangat di dalam hadir kepada majelis-majelis kebaikan. Bunda Farida Hakim. Jadi kalau dipanggilnya Oma atau Nini ini ya. Makanya kemarin pas ketika kita jalan ke Bandung, kemudian kita bawa anak yang ke-8 dan ke-9 ya. Jadi setiap jalan kita ngiring gitu ya bareng dengan bundanya. Terus dibilang, ini ayo sama kakek, sama nenek, sama Nini gitu. Tapi ada yang bilang, saya mah nggak mau dipanggil kakek sama nenek kata dia. Maunya dipanggilnya Bude aja katanya. Tapi dipanggil Oma, betul. Terima kasih Oma Farida, Masya Allah. Nah kalau Bundo Reni ya, dipanggilnya Bundo, 67 tahun. Masya Allah, ini usianya sudah banyak yang di atas usianya Rasulullah ya. Dan hada min fadli Rabbi, berbahagialah kalau kita dikaruniakan usia yang lanjut dan kita masih senang berada di dalam majelis-majelis kebaikan. Karena Nabi SAW menyebutkan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan banyak amal solehnya. Dan baik amal solehnya. Tapi seburuk-buruk manusia adalah yang dia panjang umurnya wa sayyi'a amaluhu. Dan dia buruk amal-amalnya. Maka kita nggak pengen kalau nambah umur, tapi nggak nambah amal gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau bahasanya nambah amal, ya bukan nambah amal yang jelek, tapi nambah amal yang baik. Alhamdulillah. Ya Bunda Leni Mila, 80 masih semangat ya. Bunda Siti Samsudin, 68 tahun. Mohon doanya selalu istiqomah dalam kebaikan. Masya Allah. Saya mah kalau udah ngelihat yang usianya Allah kasih dengan anugerah yang banyak, tapi masih senang dengan kebaikan tuh, itu menunjukkan asar kebaikan dalam perjalanan hidupnya biiznillah. Jadi kalau dia mudanya senang ngaji, dia mudanya senang berkumpul di dalam majelis kebaikan, maka insya Allah itu yang akan menjadi kebiasaannya. Kemarin di dekat rumah kami, ada keluarga penjual nasi uduk. Qadarullah, sang ibu biasa itu nyiapin dari lewat tengah malam sedikit gitu ya. Dari belanjaan, mengolah nasi uduknya itu bersama suaminya. Tapi kok biasanya suaminya ada komunikasi, ada hampir mungkin dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Kok beliau nggak lihat suaminya, kecuali lagi dalam keadaan sujud. Ternyata begitu dilihat sujudnya yang nggak bangun-bangun itu, di titik sujud itulah beliau wafat, Bapak Ibu. Makanya ini menunjukkan apa? Seseorang itu biiznillah kelak diwafatkan Allah itu di dalam kebiasaannya. Makanya kalau kita hari ini biiznillah dibiasakan sedekah, dibiasakan hadir di majelis ta'lim, dibiasakan melakukan ibadah-ibadah mahdhah, ditambah dengan yang sunnah, tahajud, rawatib, duha, puasa sunnah, Masya Allah. Ini adalah merupakan manifestasi kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Dan biiznillah, kita yakin di titik itulah semoga Allah izinkan kita menjadi di antara yang diwafatkan dalam husnul khatimah. Tapi seringkali kan kita ragu, apa iya Ustadz, saya itu bisa husnul khotimah, wong dosanya kebanyakan. Mungkin waktu masih muda saya begini dosa saya. Lewat sedikit masa muda dosa saya lebih banyak lagi begitu Ustadz. Sehingga muncul keraguan apakah Allah akan mengampuniku ketika aku
diriku terlalu banyak melanggar dari apa yang Allah perintahkan kepadaku. Inilah titik-titik rawan, Bapak Ibu, ketika keraguan itu lebih besar daripada keyakinan. Karena sekali lagi, sebagaimana disampaikan di awal, nggak ada dilema bagi orang yang beriman kepada Allah. Tugas kita, do the best and let Allah do your rest. Lakukan yang terbaik, dan selanjutnya dalam wilayah hasil, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena boleh jadi upaya-upaya kita itu sangat terbatas, Bapak Ibu. Padahal itu udah pol-polan gitu ya. Tapi ketika kemudian semata kita hanya menyandarkan kepada ikhtiar, dan hasilnya ternyata nggak sesuai yang kita harapkan secara realitas, maka yang hadir itu adalah kecewa gitu ya. Contoh, misalnya kita berlindung kepada Allah, wa'iyadzubillah, membesarkan anak dengan segala effort, support, transport yang kita berikan, dengan harapan menjadi anak-anak yang kelak menjadi min ahlil Quran, min ahlil khair, qurrata a'yun. Tapi kemudian dengan lihat kondisi zaman sekarang, kayaknya ragu deh, apa bisa anak-anak kita selamat? Apalagi sekarang musim bullying, perundungan, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya, inilah yang menghantarkan kenapa pembahasan hari ini menjadi sesuatu yang sangat substansial, yang sangat esensial, dan sangat substantif di dalam kehidupan kita hari ini, karena seringkali banyak di antara kita yang diliputi keraguan di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia harusnya bisa berjalan 10 hingga 100 langkah, tapi satu langkah pun akhirnya dia nggak berangkat untuk melakukannya. Seakan-akan keraguan itu lebih besar daripada keyakinan. Dan sebetulnya bukan tidak mungkin keraguan itu hadir karena kita berada dalam kondisi yang sedang jauh dari Allah. Maka untuk mengawali pertemuan pagi kita ini, kita lafazkan kembali basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar kita Allah fahamkan bahwasanya keraguan tidak lebih besar daripada keyakinan. Bahkan Allah mampukan kita mengubah keraguan menjadi keyakinan dan ketakutan menjadi langkah keberanian. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya ingin masuk di kisah ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah 236 Bapak Ibu Ayah Bunda yang bergabung. Dan jangan ragu untuk share ya kepada lingkungan, sahabat, keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang terdekat, untuk kemudian bergabung di sesi pagi hari ini. Maka saya ingin memulai, Bapak Ibu, dari satu kisah. Ketika Nabi Musa berdiri di depan laut. Ini kisah yang sudah sangat, sudah sangat sering kita dengar kalau saya katakan ya. Tapi anehnya kita nggak pernah bosan ya. Karena ini kan kalamullah ya. Jadi kalamullah itu apa yang membedakan kisah-kisah yang kita dengar dari yang berdasarkan Quran dengan yang bukan Quran. Salah satunya adalah kalau yang dengan Quran atau berbasis Quran, nggak pernah bosan kita bahas. Karena itu bagian jadi reminder, recalling. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berikanlah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, beda kalau kita dengerin kisah yang mungkin, mohon maaf,
disampaikan oleh seseorang, atau mungkin itu kisah-kisah yang hanya sekedar rekaan. Ada kalanya kita menyukainya, tapi ada kalanya kita sudah mulai merasa bahwa kita membutuhkan kisah yang lain. Menariknya, ketika kita membahas kisah Al-Quran, semakin kita dalami, semakin banyak mutiara yang bisa kita ambil dan itu relate di dalam kehidupan. Maka begitupun kisah Nabi Musa ini. Singkatnya, fragmennya adalah Nabi Musa ketika itu sudah membawa Bani Israel untuk keluar dari perbudakannya Fir'aun. Dan ketika diajak atau kemudian mereka akan berjalan menuju the promising land, maka saat itu di depan mereka terdapat Laut Merah. Sementara Fir'aun dan pasukannya mengejar, karena mereka nggak ingin Musa dan Bani Israel itu selamat, kecuali Musanya ditangkap, kemudian Bani Israelnya kembali untuk menjadi budak. Dan pada titik itu, bahasanya Bani Israel pun secara logika melihat keadaan ini deadlock gitu ya. Sudah nggak ada lagi jalan keluar. Di depan laut, di belakang ada Fir'aun dan pasukannya. Sehingga dalam keadaan genting itu, maka kemudian Bani Israel mengatakan, Inna lamudrakun. Sesungguhnya kita benar-benar akan kesusul ya Musa. Karena apa? Mereka melihat keadaan yang sama sebagaimana Nabi Musa. Lautnya sama, musuhnya sama, ancaman bahayanya juga sama. Tadi kalau bahasa Kang Nuga, mengutip dari apa yang disampaikan Mas Randy gitu ya. Al-Qur'annya sama, hurufnya sama, bacaannya sama, tapi kok hasilnya beda. Nah, itu dia. Ini sebagaimana kita hidup, masalahnya sama, ujiannya nggak jauh beda, kondisi yang melingkupinya juga demikian. Tapi respon setiap kita itu bisa beda-beda. Sama-sama hadir di sesi pagi hari ini. Ada yang open kamera, full attention, fokus. Ada Oma Osi di Brebes, Masya Allah. Ya. Ada Oma Lilis di Bandung. Bunda Iis Susmiati, Ayah Tri Setiono, sambil sarapan, Masya Allah. Dan juga ayah bunda yang lain yang sudah open kamera ya. Bunda Nur Haida. Siapa lagi nih yang saya bisa sapa? Bunda Sriwinarni. Bunda Endang Rahayu di Bekasi. Ambu Elin, Masya Allah. Ayah Endito. Ayah Ahmad Sujamantra. Wah, ini sambil makan ini. Monggo Pak, lanjut ini. Bunda Maria Murino, Bunda Erni, Alhamdulillah. Ya, Ayah Makmur, Jakarta Selatan. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Yang sudah open kamera. Ini kan respon. Ada yang open kamera, tapi beliaunya jalan-jalan. Ada juga nggak? Open kamera, tapi kameranya dibuka. Tapi orangnya nggak ada di situ karena mengerjakan sambil aktivitas lain gitu ya. Saya nggak usah sebutin, tapi ada di sini kan. Ada juga yang bahasanya close kamera, off kamera, tapi dia fokus mendengarkan. Ada, tapi ada juga yang off kamera sambil kerjain yang lain juga. Karena targetnya yang penting orang lain dengar. Kalau saya nanti bisa lihat lagi recordingnya. Tapi begitu sudah ada recordnya, kadang-kadang nggak dilihat juga. Gitu. Nah, ini responnya beda-beda.
Bani Israel ngelihat bahasanya itu bahwa kita bakal kesusul, habis dah urusannya. Kita nggak mungkin bisa selamat. Ini adalah detik terakhir kehidupan kita. Tapi yang menarik, begitu Nabi Musa mendapatkan teguran daripada Bani Israel, Nabi Musa justru malah mengatakan yang di luar nurul, yang di luar nalar, secara logika semata manusia. Nah kalau misalnya, ya Musa, ini kita benar-benar kesusul dah, habis dah kita. Ya mungkin kita bilang emang udah nggak ada jalan lain, udah kita hantem aja dah, menang-menang, ya kalau kita kalah semoga dihitung syahid, kan begitu. Tapi ternyata Nabi Musa tuh punya keyakinan yang kuat kepada Allah bahwasanya apa? Allahnya nggak bakal ninggalin beliau. Allahnya nggak akan biarin Nabi Musa berada dalam keadaan seperti ini tanpa pertolongannya. Karena sesungguhnya Nabi Musa sedang menjalankan perintah yang Allah berikan. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali enggak. Kita enggak bakal kesusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan kalau Allah sudah bersama, sayahdin, maka dia akan memberikan petunjuk kepada. Pasti dia akan memberikan petunjuk kepada. Dan perhatikan Bapak Ibu, Nabi Musa saat itu, saat mengucapkan kalimat kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, lautnya belum terbelah. Dan bahkan belum kelihatan ada jalan dalam keadaan yang demikian. Tapi beliau punya keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah sayahdin, pasti akan memberikan jalan, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada. Dan akhirnya apa? Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu di atas laut. Singkatnya laut terbelah, terbentang 12 jalan, sebagaimana jumlah suku di Bani Israel, dan akhirnya kemudian mereka menyeberangi Laut Merah dalam keadaan selamat sampai di Promising Land. Dan pada akhirnya kemudian begitu Fir'aun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa diperintahkan kembali oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya, dan kemudian Laut Merah tertutup kembali. Dan Nabi Musa beserta Bani Israel pada saat itu, Allah selamatkan. Apa pembelajaran dari kisah ini, Bu Pak? Faith doesn't always show you the whole road. Keyakinan tidak selalu menunjukkan kita pandangan keseluruhan dari sebuah jalan. Dan ini nanti kalau ditanya apa Ustadz beda faith dengan belief? Dalam konteks bahasa Inggris bisa jadi ini similar ya. Tapi kalau kita lihat ada yang membedakan bahasanya, kalau faith itu lebih kepada keimanan. Belief itu tadi lebih kepada konteks keyakinan. Tapi iman dan keyakinan itu memiliki ketertautan. Karena apa? Faith gives you courage to take the next step. Keberanian, mohon maaf, keimanan, keyakinan itu akan memberikan kepada kita keberanian untuk berani mengambil langkah berikutnya. Kalau kita nggak pernah punya keberanian dalam menapaki dan menjelajahi satu perjalanan baru atau medan yang baru dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak akan bertumbuh. Seorang bayi, ketika dia belajar jalan, dia tahu ada potensi dia terjatuh. Seorang anak, dia tidak berhenti belajar untuk naik sepeda, walaupun ada potensi dia akan jatuh.
Tapi apa yang terjadi pada bayi dan anak tersebut? Mereka tetap melakukan proses yang mereka kerjakan tadi. Yang baik itu walaupun jatuh dia bangkit jalan lagi, jatuh dia bangkit jalan lagi. Anak ketika dia belajar sepeda jatuh dia naik lagi, dia jatuh dia goes lagi. Sampai pada akhirnya anak dan bayi itu kemudian bisa melakukan baik berjalan maupun naik sepeda dengan baik. Dan nggak ada tuh keraguan. Kalau misalkan ada yang ragu itu biasanya apa? Karena ada faktor-faktor yang muncul di dalam dirinya yang menjadikan keraguan itu lebih besar dari keyakinan yang ada pada diri anak tersebut. Sayangnya, begitulah kita di dalam kehidupan. Itu tidak terjadi hanya kepada anak dan balita saja, tapi juga bahkan itu terjadi dalam hidup kita. Kadang ketika kita dalam kondisi sekarang, Ustadz, kita mau bisnis apa? Yang ada aja sekarang banyak yang gulung tikar. Gitu kan. Sehingga akhirnya hanya cenderung nerimo. Ustadz, ngapainlah kita kerja melebihi daripada gaji. Wong gaji aja masih suka dirapel 3 bulan sekali baru turun. Kan gitu. Sehingga akhirnya mungkin tidak sedikit mereka para guru yang kemudian bahasanya merasa terzolimi hari ini, anggaran pendidikan lebih dialokasikan kepada anggaran biar bisa makan. Jadi pernah ada seorang asatidz itu mengangkat bahwa dulu di zaman kekhalifahan, gaji seorang guru itu sekitar 40 dinar sebulan. Ya, kalau dikurskan itu kurang lebih sekitar 120 juta. Itu guru. Ya. Nah, kita hari ini kadang-kadang 120-nya benar, tapi bukan juta. 120.000. Itu pun dirapel 3 bulan sekali. Wa'iyadzubillah. Maka hari ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang abai terhadap kontribusi besar para guru-guru kita. Bahkan termasuk guru-guru yang boleh jadi bukan guru-guru lembaga formal. Ketika kita hadir di majelis titik balik, para guru-guru hadir menemani kita, para asatidz, para trainer. Dan salah satu bentuk penghargaan kita kepada mereka, mungkin kita nggak memberikan langsung kepada para guru-guru, tapi kita minta kepada teman-teman panitia di titik balik untuk memfasilitasi sedekah-sedekah terbaik kita, infak terbaik kita di dalam pendidikan ini, di dalam pembinaan umat ini, sehingga kemudian titik balik bisa meluaskan manfaat itu kepada sebanyak mungkin orang. Dan punya nafas yang panjang, Pak. Makanya kenapa Kang Nuga dan juga para host itu selalu mereminder untuk ajakan mengeluarkan infak terbaik kita, menitipkan support terbaik kita. Karena bisa jadi 50.000, 100.000, 1 juta yang kita belanjakan. Ketika kita sedekahkan itu, program titik balik ini terus memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Banyak orang yang tercerahkan dengan izin Allah, maka itu menjadi di antara bekal jalan pulang kita yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah wafat. Karena di antara 3 perkara yang dia pahalanya terus mengalir walaupun yang melakukannya sudah wafat adalah selain shadaqatul jariyah aw ilmun yuntafa'u bih. Nah, inilah kenapa kita terus menggalakkan supaya ada ta'awun, saling tolong-menolong. Ada yang punya kapasitas keilmuan, ada yang punya kemampuan mengelola, ada yang dititipkan daripada kebaikan harta, ada yang dimampukan untuk berdoa. Silakan menjadi sinergi keumatan yang kokoh. Ini yang menjadi jalan hadirnya cintanya Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dalam surat As-Saff ayat yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah tersusun rapi sebagaimana bangunan yang kokoh. Nah, jadi ini kolaborasi ya. Nah, maka begitupun kami kalau dapat amanah, kami berupaya memberikan sajian pembahasan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Allah hadirkan. Makanya iman enggak selalu buat kita tahu bagaimana akhirnya. Tapi sekali lagi, iman membuat kita tahu siapa yang membersamai kita dalam perjalanan gitu. Dan ini yang dari awal tadi kita katakan bahwa wilayah keyakinan ini zonanya keimanan. Makanya iman kita itu selalu berbolak-balik kan. Al-yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Nah, begitu kita hari ini hadir, kemudian kita dapatkan enlightenment, pencerahan, biasanya naik itu. Tapi selesai itu mungkin kita turun. Mungkin kita terdegradasi karena dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bisa jadi melemahkan dan melalaikan. Tapi belajar dari kisah Nabi Musa, justru orang-orang yang beriman itu tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Walaupun mungkin hari ini hidup kita sedang didera banyak masalah, ujian yang tak kunjung usai, beban musibah yang berat untuk kita tanggung. Mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana jalan itu pada akhirnya. Bahkan pandangan keseluruhan tentang jalan itu. Tapi dengan keyakinan, kita dimampukan oleh Allah punya keberanian untuk terus mengambil langkah di dalam kehidupan. Karena everything happens, lives must go on. Apapun yang hari ini terjadi, anything happens, but life must go on. Tapi hidup ini kan harus tetap terus berjalan. Maka dalam konteks itulah, iman gak selalu membuat kita itu tahu gimana endingnya. Kayak kita nonton sebuah tayangan, baik pertandingan sepak bola ataupun tayangan film. Kalau udah ketahuan akhirnya, mungkin nggak terlalu seru kan kita nonton ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu kita menjalaninya, melihat itu, wah bagaimana sequel-sequelnya, gimana pertandingannya, hidup mati, sampai kemudian pada akhirnya ada happy ending, mencapai kemenangan. Wah itu kan gegap gempita. Maka begitu juga hidup. Inilah yang menjadi kebaikan, nikmat kehidupan yang Allah hadirkan untuk kita. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Tapi yang kita tahu, bagaimana upaya kita meniti jalan di dalam kehidupan itu. Dan dengan iman atau kacamata iman yang kita gunakan, maka kita tahu siapa yang bareng dengan kita di dalam perjalanan menuju tujuan. Karena kita akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, kalian akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang kalian cintai. Kalau kita mencintai orang-orang beriman, biiznillah semoga Allah memantaskan kita bareng-bareng dengan orang beriman dan yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi kalau dia nggak senang dengan orang beriman bertakwa, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Yang mau masuk surga berombong-rombongan, yang mau masuk neraka juga berombong-rombongan.
Pertanyaannya, kita mau di rombongan yang mana Bapak Ibu? Yang berombongan menuju jannahnya Allah atau mendapatkan kemurkaannya Allah di neraka? Maka bukan tidak mungkin setiap kita pasti ingin bersama hingga sampai ke surga. Guru ngaji itu boleh nggak nerima bisyarah Ustaz? Sebabnya di FB itu banyak hujatan bilang jual agama. Ini sebetulnya pertanyaan yang menarik sebelum saya lanjutkan. Kalau dibahasakan, guru ngaji itu sampai dia jadi guru. Pertanyaannya belajar nggak, Bapak? Kemudian yang kedua, ketika guru ngaji itu belajar, ketika itu dia keluar biaya atau enggak? Beli kitab, kemudian transport bolak-balik ke kampus, ke madrasah. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin guru ngaji itu pun juga dia punya kehidupan bersama keluarganya. Pertanyaannya, butuh nggak mereka itu kemudian terfasilitasi di saat mereka memberikan pengajaran, maka bagaimana kemudian keluarganya tetap berjalan? Maka kalau itu semua jawabannya bahwa guru ngaji ya belajar, belajar butuh biaya, dan ketika hidup mengajar, maka keluarganya juga membutuhkan nafkah. Walaupun versinya bukan semata-mata guru ngaji itu ngajar karena pengen dibayar, bukan. Yang harus dibalik mindsetnya adalah siapapun kita yang mendapatkan ilmu dari seorang guru, sudah seyogianya membalasnya. Dengan apa? Menerima ilmu itu dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Yang kedua, menghargai dari jerih payah seorang juru dakwah dengan penghargaan yang bisa kita beri. Mungkin kalau kita ada sedikit penganan kotak 2 kotak kue. Atau misalnya Ustadz, ini ada sedikit untuk pengganti transport. Maka sebatas itu hal yang wajar. Yang menjadi nggak wajar kalau kemudian kemarin itu saya mendapatkan curhatan seorang pengurus masjid. Ketika berbicara tablik akbar di banyak peringatan termasuk peringatan Maulid, beliau ini sudah skeptis. Nah Ustaz, saya pernah jadi panitia Maulid itu sampai habis hampir 100 juta. Saya bilang ngapain aja. Itu buat pemateri utama dianggarkan bahasanya ada angka mendekati 40 juta. Kemudian ada permintaan harus makannya nasi yang kayak gimana, harus kemudian ada lauknya yang kayak gimana. Sampai kemudian bahasanya mereka para guru yang datang pun harus diamplopin. Sementara bahkan panitia pas memberi makan kepada mereka yang datang di acara itu, sampai panitia pun nggak sempat makan, nggak dapat makan. Sehingga beliau begitu disebutkan peringatan Maulid Nabi sudah skeptis. Nah inilah yang kadang-kadang mencederai ketika ada seorang guru ngaji, belum apa-apa, wah saya kalau memang ini sekian puluh juta, apalagi dengan bahasa manajemen, maka bisa diberikan DP-nya sekian dulu dengan begini, wahnya itu billah. Nah yang begitu kita jauhi. Tapi ketika kita jauhi bukan berarti kita kemudian mengklaim guru ngaji itu harus ikhlas aja. Kan guru ngaji itu ngajarin ikhlas. Itu zalim. Giliran ada orang maksiat, giliran ada orang membawa goflah, kelalaian. Misalnya apa? Yang hobi nonton biduan. Nyawer itu udah kayak nggak ada seri uangnya.
Tapi giliran ada ustadz, boro-boro disawer. Yang ada bilang, biarlah ustadz mah ikhlas baik. Katanya gitu. Ada orang hobi mancing, bisa habis sekian banyak. Ada orang ketika dia minum minuman keras bisa habis sekian banyak. Dia dugem habis sekian banyak. Syahwat pengen punya banyak kendaraan, rumah mewah, habis sekian banyak. Tapi giliran ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, udah ikhlas aja. Kita ngaji ini kan ya biar jadi orang benar. Tapi kalau sudah ada muncul infak, harus sekian-sekian, wah ini nggak ikhlas. Jangan gitu, Bu, Pak. Jangan kita zalim, nggak adil namanya itu. Nah, jadi oleh karena itu sama guru ngaji, berikanlah yang layak. Karena mungkin juga dia punya keluarga, boleh jadi yang kita titipkan kepada beliau ini, beliau gunakan lagi untuk belajar. Dia beli kitab, dia gunakan fasilitas pembelajarannya agar kemudian sampai kepada umat. Kan gitu. Nah, jadi insya Allah, ya ini banyak ya responnya yang ada di sini. Memang kita nggak berharap bahasanya digaji oleh manusia, tapi hadirkan kemanusiaan kita dalam menghargai orang lain. Karena saat kita menghargai, biiznillah kita pun akan dihargai. Tapi dalam menghargai, tidak hulu berlebih-lebihan. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya Bunda Siti Samsiah, boleh nggak menerima bisyarah? Ya boleh, boleh. Makanya kayak tadi malam, ada seorang sahabat bilang, Ustadz, bisa nggak memberikan sharing di sebuah lembaga institusi negara? Saya bilang, siap coach, insya Allah. Tapi gimana Ustadz untuk akad bisyarahnya? Wah, saya bilang, kalau gini saya izin, saya bilang. Saya sungkan, coach. Mau gua aja, kesiapan di perusahaan, di instansi itu mesti ada. Ya, kalau misalkan memang ada, ya boleh. Semoga jadi jalan keberkahan, saya bilang. Tapi jangan itu yang menjadi niatan utama, kan gitu. Saya ingin silaturahim dengan instansi ini, meluaskan semangat mencintai Nabi. Karena Nabi nggak pernah bahasanya minta tanda kutip diupahin. Tapi para sahabat berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk Nabi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah iya, Masya Allah, Bunda Indarti. Kalau untuk agama dan akhirat manusia ngitung-ngitung. Tapi kalau untuk dunia royal, nah ini. Makanya kita yang Alhamdulillah Allah izinkan hadir di pagi hari ini, setidaknya mindset kita husnuzan. Apalagi kalau dia, mohon maaf, seorang guru ngaji yang terlihat tulus. Karena jangan sampai gara-gara segelintir yang lain, kemudian kita punya pandangan sama. Wah, itu guru ngaji yang gimana, Ustaz? Masa punya ART sampai 30 katanya. Ya, itu hak dia. Dia mau info untuk meratukan daripada istrinya, hak dia. Walaupun itu akhirnya kan mencederai umat. Lah, kita aja kadang-kadang banyak kerjaan nggak punya ART kan gitu ya. Nah, tapi kita nggak sibuk di situ. Ya. Tapi sibuknya kita adalah berapapun yang kita belanjakan di jalan Allah, memfasilitasi kegiatan seperti pagi hari ini, infak terbaik yang kita keluarkan diniatkan untuk guru-guru kita agar kemudian dakwah ini bisa semakin terluaskan dan semakin banyak orang yang mendapatkannya, maka itu akan kembali kepada kita. Bismillah, insya Allah ya. Ya, jadi insya Allah kita langsung mulai aja pagi ini yang sudah support titik balik dengan infak terbaiknya, boleh tuliskan di kolom chat, katakan tuliskan saya gitu. Jadi biar kita talk globally, act locally. Kita bisa berbicara secara global, tapi kita bisa melakukan secara aksi nyata secara lokal.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bunda Mutia, Bunda Elsa, Bunda Sri Winarni, Oma Farida, Bunda Herlina, Bunda Dian, barakallah. Insyaallah yang sudah, alhamdulillah. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi yang belum, boleh teman-teman operator menginformasikan kembali untuk ajakan support terbaik untuk titik balik. Tuh, langsung dimunculkan kirisnya. Jadi hari ini bagian daripada apa? Kolaborasi. Ya, Masya Allah. Karena tadi, iman gak selalu buat kita tahu bagaimana akhirnya, tapi yang kita yakini adalah iman akan membuat kita mengetahui siapa yang membersamai kita di dalam perjalanan. Siapa yang membersamai kita di dalam perjalanan. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira untuk yang sudah memberikan support terbaiknya. Kita lanjut ya. Ini baru satu slide Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya apa sih pentingnya ataupun yang menjadi alasan keraguan itu bisa terasa lebih besar daripada keyakinan? Setidaknya karena tiga hal. Yang pertama adalah lantaran kita lebih fokus kepada what could go wrong. We focus on what could go wrong. Kita terlalu lama ngelihat kemungkinan buruk aja gitu. Jadi kita itu lebih sibuk apa? Membangun skenario yang negatif. Wah, nanti kalau ini nggak berhasil gimana? Kalau saya jatuh nanti gimana? Kalau saya kalah lalu piye? Kalau nanti mereka nolak saya gimana? Kalau itu nggak bekerja lalu kayak apa? Kan gitu ya. Padahal semua itu baru possibility, bukan reality. Tapi karena terus-terusan dipikirin, maka bukan tidak mungkin itu yang menjadi, kalau bahasa kami dulu di Academy Trainer, itu yang namanya rantai gajah, mental block. Mental block. Setiap persepsi, asumsi yang muncul di dalam pikiran kita, yang kita anggap benar, padahal belum tentu itu terjadi, dan itulah yang akan menghambat daripada perjalanan hidup dan kesuksesan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, ya. Kadang-kadang kita sudah lebih banyak negative thinking. Ya, negative thinking terhadap orang,
terhadap keadaan, bahkan wa'iyadzubillah kepada Allah. Dan itu bentuknya dalam su'uzon. Hanya dalam bentuk su'uzon. Dan untuk itulah Bapak Ibu, tidak semua kekhawatiran itu adalah buruk. Karena kekhawatiran bisa juga itu membuat kita lebih berhati-hati. Ya. Misalnya ketika kita bawa kendaraan, di depan sedang ada proses pengerjaan jalan. Nah, itu kan biasanya kita lebih hati-hati. Misalnya ketika kami datang ke Pondok Anak itu di daerah Kuningan, lepas jalan mendekati daripada Cirebon itu ada perbaikan jalan yang sampai jalan itu terbelah di tengah. Nah, itu kan udah dari jauh sudah ada rambu-rambu. Nah, itu kan kita khawatir. Tapi ketika kekhawatiran itu lebih mendorong kepada kehati-hatian. Tapi kalau sudah khawatirnya itu overthinking, maka ini yang akan melemahkan, bahkan melumpuhkan. Kita mulai memperlakukan sesuatu yang belum terjadi itu udah kayak terjadi. Wah, nanti kalau bahasanya nanti nggak dapat makanan bergizi gratis, kita nggak bisa makan. Padahal biiznillah dari dulu juga nggak ada program itu masih tetap bisa makan. Maka oleh karenanya, seringkali apa yang kita bayangkan itu lebih banyak menghadirkan ketakutan, sehingga akhirnya memunculkan prasangka-prasangka negatif, yang itu akhirnya membuat kita takut untuk mengambil action. Bahkan akhirnya apa? Muncul keraguan. Dari ketakutan itu, udahlah, gak usah jalan aja. Hari ini karena ada demo, katanya dari seluruh daerah sudah bergerak ke Jakarta. Nggak usahlah kita ke tengah. Nah, itu. Nah, sementara kita ada amanah. Program kajian tetap berjalan, kan? Ya, sebetulnya yang berdemo dengan yang tidak berdemo memiliki orientasi yang sama, saling menguatkan. Jangan semua kemudian merasa yang paling benar, itu yang bahaya. Tapi juga jangan kita mendiamkan ketika sebuah kezaliman itu terjadi misalnya. Tapi kalau kita hanya fokusnya kepada kemungkinan buruk saja, akhirnya kita bahkan cenderung bisa menjadi, apa istilahnya itu, overprotective. Dan akhirnya tadi, keraguannya semakin membesar, dan dia nggak mau ambil langkah. Nah, ini yang pertama. Alasan kedua, we want certainty before obedience. Kita ingin semuanya clear dulu, jelas dulu, sebelum muncul ketaatan, sebelum muncul keberanian untuk melangkah. Bahasanya, ya Allah, tunjukkan dulu utang saya bisa selesai. Ya Allah, hadirkan dulu saya sembuh, baru saya mau taat. Enggak gitu, Pak. Perjalanan iman itu justru bekerja sebaliknya. Bunda Hajar ataupun Bunda Maryam nggak pernah tahu bagaimana akhirnya dari sebuah episode yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Tapi mereka tetap berjalan di dalam ketaatan. Karena Allahnya berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang total bergantung, berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya.
Dan tawakal itu bukan dia tahu masa depan, Bu, Pak. Justru karena dia belum tahu masa depan, tugas dia tadi, do your best and let Allah do your rest. Mempercayakan masa depan kepada Allah setelah ikhtiar terbaik kita. Tugas kita melakukan yang terbaik. Urusan hasil itu domainnya Allah, Bu. Dan yang ketiga, we trust our calculation more than Allah's direction. Kita kadang lebih percaya sama hitung-hitungan kita daripada pengaturan Allah. Kita pengen hidup itu jalan sesuai dengan skenario kita, timeline kita. Oh, nanti umur segini saya nikah, umur segini saya sudah financial freedom, nanti umur segini saya punya perusahaan 10, umur segini. No. Kadang hidup itu bukan tentang sebagaimana maunya kita. Walaupun bukan berarti kita nggak boleh memiliki sebuah harapan. Karena ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yaitu apa? Hasil. Ketika hasil nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang muncul apa? Gelisah. Karena yang kita lihat itu, kok ini nggak sebagaimana yang saya bayangkan sih? Padahal di titik itu, Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 216 bilang, baik nggak baik itu bukan versimu, tapi versi apa yang aku sampaikan dan ketahui. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian itu nggak bagus, nggak baik, kalian membencinya. Tapi boleh jadi itu adalah yang terbaik bagi kalian. Sebaliknya ada yang baik menurut kalian, belum tentu itu baik menurut Allah. Karena kita hanya mengetahui potongan cerita, Bapak Ibu. Sementara Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nggak ketahui. Mengetahui semua langkah perjalanan para hambanya. Maka masalah terbesarnya bukan selalu aku nggak tahu nanti bagaimana akhirnya, bukan. Tapi boleh jadi adalah saya belum cukup percaya kepada Allah yang mengetahui akhirnya. Terkadang kepercayaan kita kepada Allah kalah sama kepercayaan kita, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, kepada supir bus, ya kan? Atau pilot pesawat. Kita kan nggak pernah tahu, nggak terlalu kenal bahkan siapa yang jadi supir bus daripada pilot pesawat yang sedang kita tumpangi menuju tujuan kita. Tapi kita yakin kita akan sampai di tujuan. Sementara kita tahu tujuan hidup kita adalah pulang kembali kepada Allah dalam keridhoannya. Tapi kita justru nggak punya kepercayaan kepada Allah. Atau lemah kita memiliki rasa percaya kepada Allah. Apa iya nanti begini, apa iya nanti begitu. Kan begitu. Maka Bapak Ibu, keraguan sering membuat kita itu berhenti. Tapi sebaliknya, justru keyakinanlah yang akan membuat kita terus melangkah. Dan ketika kita memilih keyakinan bersama Allah, inilah yang akan membuat kita terus melangkah. Cuma pertanyaannya apa sih keyakinan itu, Bapak Ibu? Apa sebenarnya keyakinan? Apakah yakin itu bukan berarti dia nggak ada takut, nggak khawatir, nggak mempertimbangkan resiko, nggak buat perencanaan? Bukan. Islam nggak ngajarin reckless optimism. Optimisme yang rapuh. Enggak. Islam nggak ngajarin gitu. Tapi Islam itu ngajarin plan well. Rencanakan dengan baik. Setelah direncanakan, pray deeply. Minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, jadikan apa yang sudah kami rencanakan. Engkau bimbing, Engkau temani, ya Allah. Setelah itu, move bravely. Mulai berani ambil langkah terbaik. Maka jadikan pembukaan kios nasi uduk ini, ya Allah, menjadi jalan menjemput cahayamu.
Dan setelah berjuang, trust to Allah. Ya Allah, seberapapun yang kami terima pada hari ini, inilah hasil terbaik yang kau hadirkan. Dan ini adalah bersumber daripada keseimbangan iman. Bukan semata-mata kita duduk nunggu keajaiban hujan emas turun dari langit gitu ya. Bukan pasif nunggu keajaiban. Tapi juga bukan ngerasa semuanya bergantung pada kemampuan diri. Karena Nabi mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya itu ada kebaikan. Maka bagaimana menghadirkan kekuatan iman pada diri seorang hamba? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Maksudnya apa? Ada kesungguhan, ada jihad di situ. Terhadap apa yang ada manfaat. Kita ngaji, alhamdulillah ini sesuatu yang manfaat. Karena disebut ketika manfaat itu dua. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalus soleh. Amal soleh. Para ulama menyebutkan itu. Nah, jadi kalau kita ngaji, mudah-mudahan pagi ini walaupun lebih-lebih sedikit dari jam 7, pertanyaannya masih diizinkan nggak Bapak Ibu? Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Jadi setelah kita usaha, maka langkah berikutnya adalah minta pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada di antara kita itu yang bisa memastikan hasil. Dan wala ta'jas. Jangan ngerasa lemah. Oh, hari ini yang datang nggak nyampe 300, tenang. Kalau yang hadir ternyata ini adalah 278 yang terbaik, yang punya senilai, sekualitas, satu orangnya 10 orang. Maka ini sudah 2.780 kan gitu ya. Masya Allah. Jangan menyerah. Never give up. Never give up. When we are give up, sometimes that's the end of fight. Itulah akhir dari sebuah perjuangan. Kita hidupnya sebetulnya lagi berjuang, Bu Pak. Berjuang bagaimana akhirnya kita pulang kembali kepada Allah dalam keadaan Allahnya ridho dengan apa yang kita hadirkan. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, we transform dari what if menuju even if. Ini yang kita sebut dengan the faith shift. Ya, pergeseran keyakinan dari nanti bagaimana menjadi even if. Kalaupun itu begitu lalu gimana? Nah, kalau emang udah begitu terus mau ngapain kan gitu ya. Ya kalau kita ragu tuh kan gini, nanti gimana kalau gagal? Gimana kalau itu nggak berhasil? Gimana kalau nggak sesuai harapan? Nah itu kan keraguan. Bahkan dalam pembelajaran yang pernah kita dapatkan, ini what if ini adalah di antara salah satu refleksi bentuk overthinking. Dan biasanya what if itu dengan masa depan. Nanti besoknya gimana? Satunya lagi oleh yang masa lalu, should have. Seandainya aja kemarin nggak begitu kan. Nah jadi what if ini bagian daripada di antara faktor utama hadirnya keraguan. Tapi kalau kita hadirkan keimanan, itu akan berubah, bukan menjadi what if, tapi even if. Ya, even if it's not work as a plan, Allah still with me. Meskipun itu nggak berjalan sesuai rencana, Allah tetap bersama. Meskipun saya gagal, Allah bisa ngajarinku sesuatu. Pasti ada pesan cinta yang Allah hadirkan. Meskipun satu pintu tertutup, Allah mampu kok buka pintu yang lain. Meskipun hasilnya beda daripada keinginanku, tapi Allah nggak pernah kehilangan kendali atas hidup. Because Allah still with us. Innallaha ma'ana.
Yes, of course. Alhamdulillah. Makanya yang perlu kita bangun bukan sekedar what if, what if, what if, what if. Ini fear-based thinking. Tapi harusnya even if. Meskipun. Meski Allah itu selalu bersama kita. Nah, jadi bukan semata, oh ya, termute, mohon maaf. What if itu fear-based thinking? Sekarang sudah ada suaranya, Bu, Pak. Maka kita rubah, kita shift dari fear-based thinking menjadi faith-based living. Wah, ini keren banget ya. Bahasanya itu merubah dari pola pikir dengan penuh ketakutan menjadi berbasis kehidupan yang penuh keyakinan. Wih, ini Allahnya selalu bersama kita. Allahnya selalu nemenin kita. Allahnya selalu membimbing kita. Makanya akhirnya kita nggak kecewa. Karena kita total bergantungnya, bersandarnya hanya kepada Allah. Setelah upaya terbaik yang kita lakukan. Maka oleh karenanya, bagaimana agar kemudian bahasanya kita bisa mengaktualisasikan langkah ragu kita itu menuju langkah yang penuh keyakinan. Maka di sini ada M dari keraguan, mind your fear. Ya'rif makhawfak. Kenali apa yang jadi ketakutan kita. Kan ada orang yang dia fobia ketinggian, ada orang yang fobia kegelapan, kondisi gelap gitu ya. Ada fobia apalagi ruangan sempit kan gitu-gitu ya. Maka begitu juga dalam hidup kita. Jangan-jangan kenapa kita gagal melangkah dengan penuh keyakinan, tapi terlalu banyak keraguan, ada fobia yang itu belum kita kenali di dalam diri kita. Karena keraguan sering membesar itu bukan karena masalahnya benar-benar besar, tapi karena pikiran kita terus mengulang-ulang kemungkinan buruk yang belum terjadi. Sebagaimana tadi yang kami ceritakan, udahlah Ustaz, nggak usah bahas maulid Nabi, kalau maulid Nabinya kan begini-begini. Padahal itu cuma satu terjadi, sementara yang lain belum tentu kayak gitu. Dan tadi sudah di-mention, jangan sampai kita berprasangka buruk, apalagi prasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama kita. Bisa jadi karena ada orang yang begitu, pemahamannya baru sampai di situ. Dalam mengambil keputusan, jangan memperlakukan skenario buruk, suuzon, di kepala kita seakan-akan udah jadi kenyataan. Dan tadi kita sudah belajar hadisnya. Jadi, itu akan menggeser kita. Pokoknya tugas kita bersungguh-sungguh dalam yang manfaat, minta tolong sama Allah, kemudian jangan lemah. Maka nggak menjadi fokus kita semata apa yang mungkin salah, tapi dalam keadaan seperti ini, apa yang masih bisa kita lakukan? Nah, panduannya ini ada ya, saya bahas singkat saja, name it. Jangan kita cuma sekedar bahasanya bilang, oh saya ragu nih Ustadz, mau ikut kelas Power of Belief besok gitu kan. Tapi tuliskan, sebenarnya saya takut kalau ikut kelas itu saya nggak cukup bisa memberikan infak terbaik misalnya. Name it. Kemudian check it. Pisahkan antara fakta dengan ketakutan. Apakah ini fakta yang sudah terjadi
bahwa saya nggak punya cukup kemampuan pendanaan untuk infak terbaik pada kelas besok misalnya. Apakah risiko ini sudah realistis atau ini semata-mata hanya skenario terburuk dalam pikiran saya? Padahal besok ketika ternyata kita berikhtiar, ada jalan kebaikan Allah. Bu, Pak, karena pekerjaan Bapak Ibu, maka di hari Jumat ini kami ingin memberikan apresiasi berupa bonus 1 kali gaji buat Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi kalau memang betul nggak ada, ya itu dimitigasi. Kenapa bisa nggak ada? Masa iya sih kita pakai handphonenya bagus, sekali makannya sampai jutaan, tapi kok ikutan kelas ternyata kenapa nggak bisa memberikan infak terbaik gitu kan? Maka dimitigasi. Tapi kalau itu cuma imajinasi, ketakutan-ketakutan kita, jangan biarin dia mengendalikan keputusan. Bismillah, saya ikut, walaupun belum ketahuan dari mana. Kan itu kadang-kadang. Dan insya Allah nanti, biiznillah, hari Sabtu sore kami ada di Jambi. Mudah-mudahan Ahad itu membersamai di sekolah Islam terpadu di Jambi. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu ba'da maghrib atau besok paginya, boleh merapat ya silaturahim. Gitu, Pak. Reframe it. Ubah pertanyaannya. Kalau memang tadi sudah terdefinisikan, what if I fail? Kalau ternyata sampai hari haknya saya belum berhasil mengumpulkan cukup biaya, bagaimana? Tapi apa yang kemudian jadi pelajaran? What can I learn, prepare and do ke depannya? Apa yang bisa saya pelajari, saya siapkan dan saya lakukan ke depan? Misalnya, oh saya kalau gitu mulai besok menyisihkan, nggak usah banyak-banyak, 1 juta tiap hari misalnya. Atau 10.000 tiap hari. Jangan kita tuh bahasanya, mohon maaf saya suka bilang, untuk kebaikan tuh jangan kita sedang jadi orang yang punya mental gratisan. Karena itu bentuk penghargaan kita kepada ilmu. Kalau kita mau, walaupun kemampuan kita, mastatoktumnya kan beda-beda. Ada yang mungkin kemampuannya itu level 1 juta itu masih biasa. Tapi ada yang levelnya 100.000, 50.000 pun sudah berat. Tapi mastatoktum, semampu kalian. Kuncinya apa? Jangan percaya kepada setiap ketakutan-ketakutan yang itu muncul di dalam pikiran kita. Karena tidak ada ketakutan yang perlu lebih kita takuti, melebihi ketakutan kita kepada Allah. Nah itu dia. Jadi kalaupun kita takut, takutnya sama Allah. Karena siapa yang dia takutnya kepada Allah, maka dia tidak akan bahasanya memiliki ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah. Ketakutan, kalau kerja nanti di pendikan ya, di pensiun dini misalnya. Atau misalnya kalau bisnisnya gagal, enggak. Jadi bahasa jangan kita biarkan ketakutan itu menguasai daripada keyakinan kita. Harusnya keyakinan itulah yang mematahkan keraguan. Karena orang beriman sekali lagi nggak ada dilema. Kalaupun dia ragu, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Minta kepada Allah, ya Allah, mana yang terbaik yang Engkau izinkan? Pilihan A atau pilihan B? Namanya apa? Istikharah. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Kenali ketakutan. Yang kedua, Bapak Ibu, move with faith. Khudz bil asbab. Ambil sebab, kemudian going forward. Karena setelah kita ngitung-ngitung resiko, nasihat yang kita dapetin, maka pilihan itu biasanya akan mengerucut. Oh, bismillah, saya tetap ikut aja besok. Walaupun mungkin ada beberapa aktivitas yang harus saya lakukan pada hari itu. Jadi jangan sampai kita buat pikiran kita itu menjadi endless hesitation, keraguan tanpa habis-habisnya. Ya, salah satunya kita bisa musyawarah dengan orang terdekat kita, mungkin dengan pasangan kita, Babe, pengen deh ikut kelas besok, tapi kurang nih, punya masukan nggak? Emang kurang berapa?
Ya masih kurang 100.000 lagi. Oh kalau cuma 100.000 apalagi untuk belajar, biar dari saya yang kasih semuanya. Bahkan tak tambahin 100.000 lagi biar semangat beli seneknya. Wasyarihum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusan itu dengan mereka. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Jadi perjalanannya adalah syura, mempertimbangkan, bermusyawarah, azam, mulai menetapkan, punya tekad, keputusan, tawakul, percayakan kepada Allah dari apa yang sudah kita lakukan. Allah nggak mengatakan, jika semuanya sudah pasti barulah bertawakal, tapi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika keputusan telah dibuat, keputusan telah bulat, bergerak. Bergerak. Keyakinan itu bukan nunggu rasa takut hilang. Tapi keyakinan adalah nggak biarin rasa takut menghentikan kebaikan yang sudah semestinya dilakukan. Coba aja dulu saya, itu overthinking lagi. Nah, panduan praktisnya gimana? 3P. Pray. Libatkan Allah. Tadi istikharah. Ya. Ya Allah, arahkan aku kepada apa yang Engkau kehendaki dan yang terbaik bagiku, ya Allah. Pondok A atau pondok B untuk anakku, ya Allah. Kemudian plan. Buat action plan-nya kayak apa, reasonable preparation-nya seperti apa, cari info, musyawarah dengan pihak yang tepat, melihat kemampuan kita, dan mempersiapkan kalau nanti kemudian tidak berjalan sesuai yang dilakukan bagaimana. Kemarin tuh satu hal menarik, di perjalanan Maulid on the road, ada salah satu di antara pengurus komunitas itu bilang, dan itu ketika kita baru sampai di Jakarta Selatan ya, jadi sudah balik dari arah Bandung. Saya bilang, Pak Haji terima kasih ya atas perjalanan yang luar biasa ini. Iya Ustadz. Oh terus, Bapak ada yang jemput? Oh, Alhamdulillah dari tadi mobil sudah ikut. Jadi beliau mempersiapkan kalau nggak salah mobilnya Denza atau Alphard begitu ya. Maka ternyata mobil itu ngebarengin bus. Dari semenjak berangkat dari Jaksel sampai ke Bandung. Dari Bandung balik lagi ke Jaksel. Terus kok Bapak nggak naik mobil itu? Enggak Ustadz, ini kita karena bawa jamaah yang usianya kan di atas 60-an, itu bisa jadi ada yang sakit ini, sakit itu. Sekiranya ada kejadian, maka kita butuh yang itu bukan bus biar bisa bergerak gesit dalam bahasanya memberikan pertolongan pertama ketika kecelakaan terjadi. Saya bilang, Masya Allah. Itu plan, saya aja nggak kebayang gitu kan. Nah, jadi bukan cuma sekedar zero risk, tapi managing risk. Hari ini wah demo, kayaknya kalau naik mobil bukan nggak mungkin, lebih kemungkinan terhambat daripada naik motor misalnya. Baru proceed, tentukan one next right step. Jangan nunggu seluruh perjalanannya itu beres, tapi tanyakan apa satu langkah yang bisa saya lakukan dengan benar dalam 1 kali 24 jam ke depan. Ya udah, telepon orangnya. Kemudian mulailah kita mendraft apa yang harus kita lakukan. Daftar programnya, lakukan langkah pertamanya, kirim proposalnya buat jadwalnya. Jangan kita itu no action, talk only. NATO. Karena pada dasarnya you don't need the whole map. You need the next right step. Bapak Ibu nggak butuh peta keseluruhannya. Tapi yang butuh itu adalah bagaimana kita bisa melangkah berikutnya dengan benar. Ya, Masya Allah tema hari ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah mengenali ketakutan kita, bergerak dengan penuh keyakinan. Al-harokatul barokah. Bergerak, maka insya Allah akan berkah. Terakhir Bapak Ibu, meet Allah in the unknown. Begitu kita masuk kepada zona blind spot, wilayah yang kita nggak ketahui berada di luar zona kendali diri kita, maka tawakkul ala Allah, percayakan
wilayah tersebut kepada Allah. Wilayah hasil, wilayah cuaca, wilayah omongan orang. Karena nggak semuanya berada dalam kendali kita. Mungkin kita sudah berdoa, sudah mikirin, konsultasi, usaha, tapi tetap ada satu wilayah yang nggak pernah bisa kita kuasai, dan ini adalah bukan tidak mungkin adalah di antara bagian tersulit, yaitu apa? Outcome, hasil. Tapi yang perlu kita yakini adalah ketika kita total bergantung berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan kita itu meyakini bahwa tawakal itu adalah setelah kita melakukan yang benar dan terbaik, apapun hasil yang Allah tetapkan itu tetap berada dalam ilmu, hikmah, dan pengaturannya. Dan ini akan mengubah keyakinan kita. Wah, saya yakin langkah ini akan pasti berhasil. Tapi apa? Saya akan menjalani ini dengan sebaik mungkin sebagai sebuah ikhtiar, dan saya yakin dialah Allah yang akan menentukan yang terbaik. Jadi kalau yang pertama dia bergantung kepada hasil, tapi yang kedua dia bergantung dan yakin kepada Allah. Don't trust the outcome semata-mata, tapi yang kita lihat, trust Allah with the outcome. Jangan semata kita percaya dengan hasil, tapi percayalah Allah dengan hasil yang Allah hadirkan. Masya Allah. Panduannya gimana? Do your best, lakukan yang terbaik. Niatnya benar, caranya betul, ikhtiarnya sungguh-sungguh, doanya mantap. Release the outcome, lepaskan kebutuhan dalam mengontrol atau mengendalikan hasil kepada Allah. Wa fawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, hasilnya adalah wilayah Allah. Dan at the end hasil itu received, acceptance, Allah's decree. Terima apa ketetapan yang Allah berikan. Kalau itu berhasil kita syukuri, kalau tertunda kita sabar dan evaluasi, muhasabah. Kalau pintu tertutup cari hikmah dan arah berikutnya daripada pintu yang terbuka. Dan jika Allah membuka jalan lain, ikuti dengan iman. Karena terkadang tadi jawaban Allah bukan semata yes, not this way, not yet, tapi I have another way. Sebagaimana itu terjadi pada Bunda Hajar. Bunda Hajar itu berlari tanpa tahu di mana airnya ada. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika mengoptimalkan keyakinan bahwa yang saya cari bukan sebatas air, tapi adalah sang pemilik air, maka Allah hadirkan Zam-Zam itu justru di dekat kaki Nabi Ismail. Ini yang kita sebut bersailah maka Zam-Zam. Tugas kita adalah mengoptimalkan ikhtiar sebagaimana Bunda Hajar berlari. Karena bisa jadi hasilnya itu bukan dari ikhtiar kita, bukan tempat kerja kita semata-mata, bisa jadi Allah munculkan Zam-Zam di tempat yang lain. Dan Allah tahu di mana dan kapan pertolongan itu akan datang. Ikhtiar kita mungkin terjadi satu tempat kita ngaji di sini sampai selesai. Tapi bisa jadi jawaban Allah datangkan dari tempat yang sama sekali berbeda. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau hari ini kenapa kok bahasanya banyak hal-hal yang tertunda dalam hidup itu karena keraguan. Maka pertanyaannya, jika yang kita tunggu bukan kepastian, tapi keberanian untuk percaya kepada Allah, maka renungkan 3 pertanyaan. Apa satu langkah baik yang sebenarnya ingin saya ambil? Ketakutan apa yang paling sering menghentikan saya? Dan saya yakin jika benar-benar Allah membersamai saya, apa langkah pertama yang akan saya lakukan? Nah, ini buat PR Bapak Ibu ya. Jadi faith challenge-nya adalah one step with Allah. Jangan selesaikan semua perjalanan hari ini. Cukup tentukan one single action plan. One next right step dalam 24 jam ke depan. Misalnya mulai besok,
saya akan menyisihkan 10.000 rupiah dalam sedekah subuh misalnya. Setelah itu libatkan Allah, doa, kemudian rencanakan apa yang bisa bertumbuh lebih baik. Proceed, lakukan, mulai saat ini juga. Kemudian serahkan hasil kepada Allah. Pray, plan, proceed, trust to Allah. Maka sebagai penutup, kita belajar Bapak Ibu. Nabi Musa nggak lihat jalan keluar ketika mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tapi ketika keyakinan itu hadir, maka Allah perintahkan Musa untuk membelah lautan. Walaupun itu hakikatnya yang membelah itu ya Allah. Maka bahasanya jangan kita nunggu seluruh jalan terlihat baru mulai jalan. Karena apa? Karena keraguan akan bilang, jangan ngelangkah kalau kamu belum tahu bagaimana nanti akhirnya. Walaupun ini juga bukan bahasanya gas saja dulu, nanti urusan belakangan, bukan juga gitu. Tapi keyakinan itu mendorong. Pastikan jalannya benar. Lakukan ikhtiar, lalu melangkah bersama Allah. You don't need to see the whole path. You need to trust the one who guides your path. Kita bukan tidak mungkin, nggak perlu untuk melihat semua jalan gitu ya. Tapi yang perlu kita hadirkan adalah mempercayai siapa yang akan membimbingmu di dalam perjalanan. Mungkin kita nggak harus tahu seluruh perjalanan, tapi kita kenal siapa yang akan membimbing perjalanan. Mungkin hari ini kita sedang berdiri di depan laut kita masing-masing, laut merah kita masing-masing. Karirnya yang belum jelas, perubahan hidup yang menakutkan, bisnis yang ingin dimulai, hubungan pasangan yang sedang terkulai, keputusan besar yang harus diambil. Kita hitung semuanya tuh. Tapi tetap kita nggak dengan kepastian. Karena boleh jadi Allah memang nggak sedang memberikan kita kepastian tentang hasil. Tapi Allah lagi ngajarin bagaimana kita yakin kepada Allah. Karena keyakinan itu bukan aku tahu semuanya akan jalan sesuai keinginanku. Tapi apapun yang terjadi setelah aku melakukan yang benar dan terbaik, aku percaya Allah nggak akan ninggalin. Maka kita minta kepada Allah, karena dialah Rabb yang maha memberikan kebaikan dan pertolongan kepada hamba. Tugas kita, mind the fear, kenali ketakutan, move it by faith, bergeraklah dengan penuh keyakinan, meet Allah in the unknown, dan percayakan Allah terhadap sesuatu yang berada di luar kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi' lana min amrina rasyada. Keraguan hari ini mungkin masih ada, ketakutan mungkin juga masih belum hilang, tapi jangan biarkan keduanya menjadi lebih besar daripada keyakinan kita kepada Allah. Dia nggak akan bilang, wahai Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi dia akan bilang, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada Kang Nuga. Afwan ala kulli halin atas waktu yang berlebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kathiran Ustadz Zul atas bimbingannya pagi hari ini. Masya Allah ya Bapak Ibu, banyak ayat yang kita dapat yang tersampaikan lewat wasilahnya Ustadz Zul. Banyak juga hikmah ilmu yang mana insya Allah kita sama-sama berdoa. Semoga senantiasa Allah kasih kesempatan untuk kita bisa memahami sebaik mungkin ya. Jadi kita minta ridhonya Allah. Karena kata guru-guru kita, ilmu itu tergantung ridhonya Allah gitu ya. Jadi bismillah Bapak Ibu, kita minta ridho sama Allah. Semoga dari pembelajaran kita pagi hari ini senantiasa Allah berikan pemahaman terbaik untuk kita semua insya Allah ya. Dan tidak lupa kita sama-sama berdoa semoga kita selalu punya waktu terbaik untuk bisa terus mengaplikasikan apa-apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita punya hari ini dan setiap kesempatan yang kita dapatkan ya. Insya Allah semoga jadi amalan jariah terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu, benar sebelum ditutup saya mohon izin insya Allah di akhir pekan ini hari Sabtu dan Ahad which is lusa ya, kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif The Power of Belief, sehat kaya dan mulia berawal dari keyakinan yang benar.
Nah, ini poin besarnya adalah belief adalah keyakinan, ketetapan hati, bagaimana kita memupuk kepercayaan yang baik. Maka akan ditemenin oleh Ustadz Haris Ahmad Jaya. Kalian sudah kirim link daftarnya di kolom chat, jadi mangga. Yang mau daftar pagi hari ini boleh diklik link daftarnya. STB free, insya Allah ya. STB free. Karena ini kelas eksklusif, keluarga STB seperti biasa gratis ya. Free akses untuk yang belum jadi keluarga STB, mohon izin untuk bisa daftar dulu pagi hari ini ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Insya Allah semoga ini jadi kebaikan terbaik untuk kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu, sampai ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Zul, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga berkah melimpah untuk kita semua. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hoir, Kang Uga, Ustaz, semoga kita semua jadikan orang yang selalu Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. bahagia dan penuh Barakallahu fikum. berkelimpahan. Ketemu lagi. Amin. Semangat dan mudah.